maka dia mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah sejenak dan kita akan beriman, memperbarui iman kita. Jadi duduklah, kita akan perbarui iman sejenak itu. Sama kayak kita insya Allah di sini, bahwa saat-saat ini kita bisa melakukan apapun selain duduk di masjid menuntut ilmu, maka kita sebenarnya bisa melakukan hal yang lain. Kita bisa bermain, kita bisa berolahraga, kita bisa jalan-jalan, kita bisa nonton TV, nonton HP dan sebagainya. Tapi kemudian boleh jadi Allah gerakkan hati kita. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki iman kita? Maka duduklah sejenak di masjid menuntut ilmu. Itulah dahulu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ingin menjaga iman mereka agar tidak hilang, bahkan agar tidak berkurang. Gitu. Nah, hadirin sekalian, oleh karena itu maka keimanan sahabat-sahabat Nabi itu terjaga dengan baik, sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata beliau, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Kita pasti tahu bintang, Pak ya. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa saja kalian mencari petunjuk atau mengikuti, sahabat siapa saja yang kalian ikuti, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka begitu, kalau kita misalnya mencari cermin atau mencari contoh teladan dari sahabat Nabi tentang kedermawanan, pasti ketemu siapa orangnya. Mencari teladan tentang orang yang giat dalam bekerja, pasti ketemu siapa sahabatnya. Ketika kita mencari teladan dengan jihad fisabilillah, pasti ketemu dengan sahabatnya. Pasti ketemu siapa orangnya. Maka ketika kita mengikuti satu di antara mereka, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang dermawan, bagaimana menjadi orang yang rajin sholatnya, bagaimana menjadi orang yang rajin berpuasa, yang semangat dalam berjihad, semangat menuntut ilmu, itu semuanya ada. Makanya Nabi mengatakan begitu, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Begitu. Nah, hadirin sekalian, cermin sahabat-sahabat Nabi ini kita akan lihat dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga keimanan kita agar tidak turun, agar tidak berkurang. Maka sama apa tidak dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian akan sedikit saya ceritakan atau saya contohkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza sana. Hadirin sekalian, mungkin hari-hari ini sudah mulai banyak kaum muslimin, wallahu alam, sepertinya memang masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah mulai bosan membahas tentang Gaza, malu membahas tentang Gaza, bahkan ada di antaranya yang takut untuk membahas itu. Penceramah pun ada yang mulai bosan, ada yang mulai malu, ada yang mulai takut membahas dan menyuarakan tentang saudara-saudara kita, penderitaan saudara-saudara kita di Gaza sana. Jamaah pun sama begitu. Kadang tiap hari dengar orang bercerita tentang penderitaan orang Gaza. Tiap pekan, tiap khutbah Jumat, kadang tema itu yang diangkat. Kadang setiap kajian itu yang diangkat. Bahkan banyak di antara itu yang kemudian akhirnya menjadi bosan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mencoba untuk melihat bagaimana hati kita sekarang dengan contoh tadi itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada cerita dulu kalau kita membaca sirah Nabi, kitab-kitab sirah atau buku-buku tentang perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para ulama-ulama besar kita. Pasti ulama tersebut akan menceritakan satu peristiwa ketika masih di Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah, maka ada satu cerita yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, sama persis dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza sana. Hadirin sekalian, ada kalau kita baca di awal-awal sirah Nabi itu cerita tentang
al-muqata'atul kubra, tentang pemboikotan umum. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mulai berdakwah, mendakwakan Islam, mengajak orang-orang supaya masuk Islam, banyak yang tidak suka, banyak yang murka, banyak yang marah. Bahkan paman-paman beliau sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, itu sama semuanya begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai mengajak orang supaya menyembah Allah, mereka sudah mulai murka. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak gentar, dapat satu pengikut, dapat dua pengikut, dapat akhirnya mulai banyaklah sahabat-sahabat itu atau orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Makin marah orang-orang kafir Quraisy, akhirnya apa yang terjadi? Mereka bersepakat untuk mengucilkan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya di satu lembah yang dimiliki oleh Abu Thalib. Maka yang dikucilkan itu siapa? Yang dikucilkan adalah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Itu dikucilkan, itu keluarga Nabi dan beserta sahabat-sahabatnya dikucilkan, diboikot, diblokir, sama seperti apa yang terjadi di Gaza. Di Gaza itu dibenteng oleh Israel, begitu kan kalau kita lihat hari-hari ini, bagaimana video-videonya, bagaimana foto-fotonya, bagaimana kabar yang terjadi di sana, dibenteng full, kecuali yang bagian laut, gitu. Dibenteng. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah kelaparan. Tidak ada makanan boleh masuk. Lebanon ditutup oleh Israel. Perbatasan Lebanon ditutup oleh Israel. Perbatasan Suriah dikuasai oleh Israel. Perbatasan Yordan juga sama begitu. Tinggal satu perbatasan itu yang bisa dibuka karena Israel tidak menguasainya, yaitu perbatasan Mesir. Tapi penguasa Mesir juga sama seperti Israel. Dia tutup itu. Maka beberapa bulan yang lalu ketika kita dengar kabar, hampir seluruh negara-negara Islam, Maroko, Tunis, Libya dan sebagainya, konvoi mengirimkan bantuan, semuanya tertahan di pintu Rafah. Siapa yang menahan? Itu penguasa Mesir. Tidak boleh masuk. Makanan tidak masuk, obat-obatan tidak masuk, senjata apa lagi? Maka apa yang terjadi sekarang? Hari-hari ini paling parahnya terjadi kelaparan di sana. Kalau kita mengikuti benar, dan kita sebagai seorang Muslim harus mengikuti itu. Karena nanti akan saya sampaikan beberapa hadis peringatan dari Rasulullah SAW tentang ancaman hilangnya iman kita gara-gara kita kehilangan perhatian dengan saudara-saudara kita. Maka itu yang terjadi sekarang. Sudah mulai banyak orang mati di sana bukan karena ditembak, bukan karena dibunuh oleh Israel, tapi karena tidak ada makanan yang dimakan. Kurus kering akhirnya mati, kurus kering mati begitu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Semakin parahnya sekarang. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dulu sahabat-sahabat Nabi dan Nabi itu pernah mengalami itu. Pernah mengalami itu. Sehingga kemudian diceritakan ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau buang air kecil. Itu ada ceritanya dalam sirah kalau kita baca. Beliau buang air kecil. Ternyata kemudian air seninya itu ketika ke tanah, menimpa tanah, ternyata suaranya agak keras ketika menimpa itu. Maka dia berpikir, ini kena apa air seni saya kok bisa suara keras itu. Akhirnya dilihat-lihat, ternyata kulit yang kering, kulit binatang yang kering. Gitu. Apa yang kemudian dilakukan? Kulit itu akhirnya dicuci, direndam untuk makanan. Untuk makan, saking tidak adanya makanan. Itu terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka hari-hari ini pun sama. Kalau kita jeli dan kita memang benar perhatian dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza, mereka sudah biasa sekarang makan rumput. Bahkan kemudian ada di antara mereka minta fatwa kepada ulama-ulama seluruh dunia. Kami tidak ada makanan. Boleh nggak kami menangkap kucing? Lalu kemudian kita sembelih, dagingnya kita makan. Karena nggak ada lagi makanan. Itu yang terjadi di sana. Maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Apa yang dulu dialami oleh Nabi, sekarang ada yang mengalami itu. Dan itu bukan kita. Kita Masya Allah, makan masih nyaman. Tidak ada terpikirkan besok makan apa.
kita masih bisa itu makan besoknya lagi. Mungkin sampai sebulan, setahun kita tidak ada pikiran kita besok makan apa, tidak. Saking rezeki dari Allah melimpah buat kita semua. Rumah kita nyaman, tempat kerjaan kita nyaman, kita bekerja pun masih bisa. Itu tapi tidak dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza sana. Nabi pun pernah mengalami itu. Coba kita tengok misalnya hati kita. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam beberapa hadisnya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi Muhammad SAW mengatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila janbih wa huwa ya'lamu bih." Kata beliau, tidaklah beriman kepadaku. Coba sampai begitu Nabi mengatakan, tidaklah beriman kepadaku siapa yang malam harinya kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya dan dia tahu itu. Sampai Nabi mengatakan begitu. Ma'aman Nabi, tidaklah beriman kepadaku siapa yang bermalam pada malam harinya itu dalam keadaan kenyang, sedangkan saudaranya atau tetangganya yang ada di sisinya, yang ada di samping rumahnya kelaparan dan dia tahu itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak misalnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambi." Tidaklah dikatakan sebagai seorang mukmin. Tidaklah dikatakan sebagai seorang mukmin di mana dia kenyang sedangkan saudaranya atau tetangganya kelaparan di sampingnya. Masya Allah, sampai begitu. Sampai seakan-akan kita itu hilang iman kalau kita tidak memperhatikan atau kita tidak sampai atau kita membiarkan saudara kita kelaparan. Dan hari-hari ini hadirin sekalian, jangankan memberi makan, kadang mendoakan saja tidak, kadang menyuarakan saja tidak. Ada banyak orang takut menyuarakan itu. Ada seorang penceramah, seorang ustadz, seorang kiai dan sebagainya takut menyuarakan Gaza. Kenapa? Takut hilang jamaahnya, takut hilang pencahariannya dan sebagainya. Wallahu a'lam, kenapa bisa begitu? Padahal Allah mengatakan di dalam ayatnya di surah At-Taubah ayat 16 kalau tidak salah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, memakmurkan masjid Allah itu pasti orang yang baik dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang memakmurkan masjid itu adalah pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan dia menunaikan zakat. Apa tanda terakhir kata Allah? Banyak orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir banyak sekali. Orang yang aqamas salata, yang mendirikan salat banyak sekali. Orang yang ataz zakata, dan menunaikan zakat banyak sekali. Tapi ciri yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah, itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Makanya Allah tidak cukup mengatakan orang baik yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah saja, tidak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, cukup di situ? Tidak. Sempurnanya orang yang memakmurkan masjid yang disebut oleh Allah itu adalah ketika semua ciri itu ada. Yang terakhir, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika iyakunu minal muhtadin.
Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk, kata Allah, termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Atau pastilah mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Hadirin sekalian, masa iya kita tidak ada ancaman mati, tidak ada ancaman apapun, kemudian kita takut menyuarakan itu? Takut dibilang teroris mungkin ada, takut dibilang fundamentalis, takut hilang harta benda, hilang pencaharian dan sebagainya. Maka itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang takut membicarakan Gaza. Banyak orang sudah mulai malas, sudah mulai bosan. Padahal saudara-saudara kita di sana dari tahun 1948 hingga hari ini tidak ada yang bosan berjihad. Tidak ada yang bosan menghadapi Israel, tapi kita sendiri yang akhirnya merasa bosan dengan itu semua. Padahal kita tidak mengalami apa yang dialami oleh mereka semua. Tidak ada keluarga kita dibantai oleh Israel, tidak ada yang hilang keluarga kita sebagainya. Mereka yang mengalami itu dan mereka tidak bosan. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, meskipun dikucilkan dalam lembah Abu Thalib 3 tahun lamanya, tidak ada yang bosan. Dan akhirnya apa terjadi? Yang terjadi kemudian hadirin sekalian, dan ini yang paling aneh, waktu itu kejadiannya. Ada beberapa orang kafir Quraisy yang akhirnya merasa kasihan, yang masih memiliki akal yang waras, masih memiliki hati yang bening, yang jernih, meskipun mereka kafir, meskipun mereka musyrik kepada Allah. Maka mereka mulai tidak suka dengan cara begitu. Cara membinasakan Banu Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Ini tidak bagus kayak begini. Seakan-akan kita tidak manusia. Maka akhirnya mereka, salah satunya adalah ada bernama Hisham bin Amr, kemudian Abul Bukhturi, kemudian Mut'im bin Adi. Ada 5 orang kalau tidak salah, saya lupa yang 2 lagi. 5 orang kafir Quraisy ini akhirnya merobek perjanjian boikot itu. Naskah pemboikotan itu dirobek. Akhirnya pemboikotan itu menjadi batal. Selesailah akhirnya. 3 tahun lamanya selesai itu semua. Gara-gara ada orang yang memperjuangkan hak itu. Ada di antara kalimat yang sangat terkenal yang disampaikan oleh orang-orang kafir yang waras ini. Mereka mengatakan, "Ana'kulu ta'ama wa nalbasu thiyaba wa Banu Hashim halka." Kata mereka, apa mungkin kita masih bisa memakan makanan? Apa mungkin kita masih bisa makan makanan sedangkan Banu Hashim binasa gara-gara kelaparan? Ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Akhirnya mereka protes dan akhirnya mereka merobek naskah pemboikotan umum itu dan akhirnya batal, selesai. Hadirin sekalian, ternyata benar. Kadangkala ada orang meskipun kafir, meskipun musyrik, tapi kemudian masih ada hati nurani. Sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka tidak setuju dengan itu semua. Dan itulah hari-hari ini yang kita lihat di Amerika sana. Di orang-orang barat di sana, mereka semua pada protes dengan genosida yang terjadi di Gaza. Tapi kadang tidak dengan kita. Kita biasa saja dengan berita-berita begitu. Sedangkan orang-orang kafir di sana, karena rasa kemanusiaan, akhirnya mereka protes dengan itu semua. Dan dulu kita dengar ada kabar seorang mantan tentara Amerika yang bernama Aaron Bushnell protes di depan gedung pertahanan Amerika di sana dan akhirnya membakar diri sampai mati dia. Sampai mati. Memprotes kenapa Amerika tidak bisa menghentikan genosida yang di Gaza. Dia mantan tentara Amerika tapi masih punya hati nurani. Meskipun yang dilakukan adalah salah, kenapa membakar diri? Tapi itulah caranya dia. Tapi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kala kita mendoakan tidak, memperhatikan, bahkan mencari kabar. Kira-kira kabar hari ini dari saudara-saudara kita itu seperti apa? Kadang-kala kita lewat saja begitu. Maka hadirin sekalian, kita ukurlah keimanan kita dengan sahabat-sahabat Nabi tadi. Sahabat-sahabat Nabi itu agar tidak berkurang imannya, maka mereka ketika bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, maka mereka duduk bersama. Marilah kita beriman sejenak, memperbarui keimanan kita agar tidak berkurang dan agar tidak turun. Nah, masalahnya itu hadirin sekalian, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan,
tidak beriman seseorang yang ketika malam harinya dia kenyang, sedangkan saudaranya tetangganya kelaparan. Para ulama mengatakan memang itu bukan meninggalkan iman semuanya, tapi itu menunjukkan tentang kurangnya iman. Imannya tidak sempurna. Dan iman tidak sempurna kalau kita biasakan itu. Dan kalau itu kita lakukan, maka boleh jadi itu adalah sebuah kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki iman oleh Allah, lalu kita dengan sengaja mengurangi iman itu, kita tidak merawatnya, maka boleh jadi itu adalah satu kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hadirin sekalian, ada dulu cerita yang sering kali saya sampaikan, wallahu alam pernah atau tidak saya sampaikan di sini. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ada dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini bisa kita lihat pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang beriman sebagaimana perintah itu diberikan kepada para utusan-utusannya. Jadi perintahnya sama. Perintah Allah kepada para rasul itu pula perintah kepada orang-orang beriman seperti kita. Maka apa kata Allah? Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian para rasul, para utusan, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal salih, dan kerjakanlah amal salih. Dan juga Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian semua. Coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa rahasia ketika Allah menggandengkan dua hal? Makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal solih. Kenapa dua hal ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal solih dengan makan yang baik-baik. Apa kira-kira hubungannya? Kita makan makanan yang baik, apa hubungannya dengan amal soleh kita? Gitu. Ternyata disebutkan ceritanya oleh Rasulullah di akhir hadis. Rasulullah mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, ash'ath aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Kata Rasulullah, dan kemudian beliau menyebutkan cerita seseorang. Zakar rajula, cerita tentang satu orang. Yutilus safar, yang safarnya panjang sekali, jauh sekali safarnya. Dia seorang musafir. Saking jauhnya safar dia, sampai kemudian keadaannya asy'ath aghbar, kusut dan berdebu. Maklumlah dulu ya, ketika berjalan safar melewati padang pasir dan sebagainya, akhirnya menyebabkan dia kusut, kondisi kusut, berdebu dan sebagainya. Tapi hamba ini tahu bahwa safar adalah waktu mustajab. Maka sering ketika dalam perjalanan yang jauh itu, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit dan kemudian berdoa, ya Rabb, minta ini, minta itu, segala macam diminta, mumpung waktu mustajab. Tapi yang terjadi, apa kata Rasulullah SAW? Tapi dia makan makanan haram, dia minum minuman haram, dia pakai pakaian haram, dan dia dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Lalu dari mana doanya diijabah oleh Allah? Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ada kalanya orang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contohnya musafir ini masih bisa dia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta ini, mumpung waktu mustajab, tapi tidak dikabulkan oleh Allah karena satu maksiat. Mungkin makanan yang dia makan haram, mungkin maksiatnya adalah minum minuman haram,
Mungkin maksiatnya adalah pakai baju, pakaian yang haram. Mungkin maksiatnya adalah dia dikasih makan orang dengan makanan yang haram. Dia makan semuanya. Termasuk disebutkan oleh ulama, di sini maksudnya juga adalah gaji. Gaji yang haram dia makan, maka termasuk itu. Maka itu semua kemaksiatan di mata Allah yang mengakibatkan doa-doanya, ibadah doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi kita ketika membiarkan, kita tidak memperhatikan persoalan Gaza. Kita tidak mau mendoakan mereka, kita tidak mau mendukung, membantu mereka, bahkan kita tidak mau bersedekah, memberikan makan kepada mereka semua dalam keadaan seperti itu. Boleh jadi khawatirnya kita dicatat maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya berdampak buruk dengan ibadah-ibadah kita, sama seperti seorang musafir tadi. Kemaksiatan dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram dan lain sebagainya, berdampak buruk, hilang barokah doanya. Dia masih bisa berdoa sepanjang dia berjalan musafir, tapi kemudian fa'anna yustajabu laha. Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Barokahnya hilang karena satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ketika kita membiarkan begitu saja, kita tidak pernah memperhatikan saudara kita, membiarkan mereka lapar, membiarkan mereka haus dan sebagainya. Sedangkan kita, Masya Allah, tiap malam kita kenyang. Bahkan dari pagi kita kenyang. Subuh saja kita sudah kenyang ya. Ada teh, ada kue dan sebagainya. Nanti siang kita bisa makan lagi. Nanti malam kita bisa makan lagi. Lalu kita biarkan mereka semua kelaparan, mati. Wallahu alam. Khawatir itu nanti dicatat oleh Allah sebagai dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang barokah kita. Cobalah contoh misalnya. Banyak para ulama akhirnya mencontohkan begini. Kadangkala salat kita yang seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar kata Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak berdampak apapun. Kita salat 5 waktu masih bisa kita laksanakan, tapi akhlak kita sangat buruk, hilang barokah salat-salat kita. Boleh jadi kita haji umrah, hilang barokahnya, tidak berbekas sama sekali pada diri kita. Boleh jadi kita sudah lama beriman kepada Allah, tidak kunjung baik amal-amal kita, tidak kunjung baik akhlak kita dan sebagainya. Kenapa? Boleh jadi ada satu maksiat, 2 maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu menghilangkan barokah dari ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita termotivasi untuk senantiasa memperbaiki iman kita atau menghindarkan diri kita dari jatuhnya kepada kemaksiatan. Terutama saat-saat ini ketika kita dihadapkan dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza sana. Maka dulu Nabi Muhammad SAW memberikan satu nasihatnya kepada kita dan akan saya sampaikan, mungkin pernah juga saya sampaikan di sini. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Dalam satu riwayat kanat tu'dhin nas. Kata beliau, sungguh aku telah melihat surga. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW itu salah satu mukjizatnya adalah Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad bisa melihat surga sebagaimana dipampangkan seperti layar begitu. Maka Rasulullah suatu hari melihat surga itu. Laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku telah melihat seseorang di dalamnya, di dalam surga. Yataqallabu fil jannati fi syajaratin. Dia berguling-guling ada di dalam surga, dia berguling-guling karena satu pohon yang dulu pernah dia potong. Pernah diceritakan juga oleh Rasulullah tentang orang ini dalam riwayat yang lain. Jadi orang ini pernah satu hari berjalan di sebuah jalan. Lalu ada pohon besar di samping jalan itu yang salah satu dahannya menjuntai ke tengah jalan itu. Setiap orang yang melalui jalan itu terganggu, terbentur, terpentok dan sebagainya. Akhirnya orang ini bersumpah, demi Allah saya akan potong dahan ini. Akhirnya dia potong dahan itu. Apa yang kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi di akhir hadis? Beliau mengatakan fa'udkhilal jannah. Maka orang tersebut yang memotong dahan itu dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itulah maka Nabi bercerita, aku melihatnya berguling-guling di dalam surga gara-gara satu pohon. Kenapa dia berguling-guling?
Dijelaskan oleh para ulama, orang ini tadinya tidak menyangka dia bisa masuk surga. Itulah kenapa para ulama mengatakan, kelak di akhirat, ada kalanya orang itu tidak menyangka kok bisa dia masuk surga. Padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia haji umroh dan sebagainya. Tapi kenapa kok masih masuk neraka? Dia kaget dengan itu semua. Sebaliknya juga sama. Ada orang yang ketika diberikan catatan amalnya, bahkan boleh jadi ketika dia datang ajal pun dia sudah melihat itu. Amal-amal yang sangat buruk. Tapi nggak nyangka kok bisa dia masuk surga. Ternyata ada satu amalan. Meskipun amalan itu sepele di mata kita, tapi karena diagungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyebabkan dia masuk surga. Diagungkan pahalanya. Amalan sepele, menebang pohon berapa seberatnya? Tetapi diagungkan pahalanya oleh Allah. Kenapa? Karena sangat menyelamatkan banyak orang. Akhirnya banyak orang melalui jalan itu bebas, tidak lagi terbentur dengan dahan pohon. Ada satu kisah lagi. Semoga memotivasi kita bahwa ternyata amalan yang sedikit, yang sepele, boleh jadi cuma mendoakan rakyat Gaza, boleh jadi cuma mendukung, membantu, menyuarakan penderitaan rakyat Gaza, boleh jadi cuma membantu segelas, dua gelas dan sebagainya. Maka mudah-mudahan itu semua menjadi pintu surga kita. Ada satu cerita, insya Allah cerita ini sudah sangat terkenal. Baghiyun min baghaya Bani Israel, disebutkan oleh Rasulullah begitu. Seorang pelacur dari Bani Israel. Jadi ada ceritanya, ada seekor anjing kehausan, saking hausnya seakan-akan sebentar lagi dia mati karena kehausan. Terlihatlah oleh seorang pelacur dari Bani Israel ini. Seorang pelacur, berarti dia profesinya adalah pelacur, berzina. Melihat anjing tersebut maka timbul rasa kasihan. Akhirnya dia copot sepatunya, sepatu pelacur dia copot untuk mengambil air di dasar sumur. Lalu kemudian dia ambil air itu dengan sepatunya, dikasihkanlah kepada anjing itu. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah SAW mengatakan, fasyakarallahu laha. Maka kemudian Allah berterima kasih kepada pelacur tersebut karena rasa kasihannya menuntun dia untuk memberikan air minum kepada anjing binatang najis. Lalu berikutnya apa barokah dari rasa kasihan itu? Allah menuntun dia untuk bertaubat kepada Allah, akhirnya dosa-dosa zinanya diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba lihat rasa kasihan yang pertama itu, rasa kasihan. Makanya sering-seringlah kita melihat sekadar foto bagaimana penderitaan rakyat Gaza. Menonton videonya, kita sering melihat itu. Agar apa? Timbul rasa kasihan, yang itu adalah salah satu barokah dari iman yang masih ada di dalam hati. Jadi kalau memang benar iman itu ada dalam hati kita, maka salah satu tandanya adalah masih adanya rasa kasihan, meskipun kepada binatang sebagaimana pelacur tadi. Maka lihatlah itu. Maka kemudian hadirin sekalian, kalau kita ukur berapa air yang dikasih oleh seorang pelacur tersebut, boleh jadi cuma seukuran begini, tapi berterima kasih, Allah berterima kasih dengan itu semua. Sedikit amal soleh kita, makanya boleh jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi kalau kita membantu rakyat Gaza, walaupun sedikit, 1.000, 2.000 seukuran ini, tapi boleh jadi menyelamatkan orang-orang di sana. Akhirnya orang itu masih tetap bisa sholat, masih tetap bisa beribadah, masih bisa melawan tentara Israel gara-gara kita yang membantunya. Boleh jadi itu nanti akan diagungkan oleh Allah di hadapan kita kelak nanti di yaumil kiamat, dan boleh jadi akan menjadi salah satu jalan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, mudah-mudahan itu yang bisa memotivasi kita bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya kewajiban untuk menjaga iman kita agar tidak berkurang. Bagaimana caranya? Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi caranya adalah berkumpul begini dan sebagainya, maka kita hari-hari ini kita bisa bersedekah. Carilah lembaga-lembaga yang amanah, kita salurkan sedekah kita, meskipun cuma 5.000, 10.000, tapi boleh jadi kalau sampai di sana dimakan, diminum, dimanfaatkan oleh orang-orang Gaza di sana, maka boleh jadi itulah nanti salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak dicatat oleh Allah
menjadi orang-orang yang bermaksiat tanpa terasa. Karena kita membiarkan mereka, boleh jadi itu adalah maksiat dan kita tidak merasa itu semua. Lalu kemudian menghilangkan barokah dari ibadah-ibadah kita semua. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita semua, terutama saya secara pribadi dan mudah-mudahan jamaah secara umumnya, bahwa memang ujian kita hari-hari ini boleh jadi bukan ujian miskin, bukan ujian sakit, bukan ujian longsor, banjir, gempa dan sebagainya. Tapi boleh jadi ujian kita hari-hari ini adalah kita masih punya hati atau tidak untuk membantu saudara kita. Boleh jadi itulah ujian yang sebenarnya hari-hari ini kepada kita semua. Kalau kita lulus ujian itu, maka insya Allah Allah akan memberikan barokah kepada ibadah-ibadah kita. Sehingga sholat kita memperbaiki diri kita, sedekah kita memperbaiki diri kita, membaca Qur'annya kita, zikir kita, doa kita, sampai haji dan umrohnya kita memperbaiki ibadah-ibadah kita semua. Penuh berkah gara-gara kita masih punya hati untuk memperhatikan penderitaan saudara kita di Gaza sana. Sampai di sini barangkali yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau ada, silakan Bapak sekalian. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu kita, dan Allah jadikan salah satu wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak melupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah dalam menuntut ilmu, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan perkara agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.